Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pemasangan implan. Pada pemasangan implan ini harus diawali dengan konseling pra pemasangan. Pada sesi ini kita saksikan bersama-sama konseling pra pemasangan implan. Yuk. Waalaikumsalam. Oh Ibu, silakan masuk Ibu. Monggo, silakan. Nggih. Baik Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Wardah. Ibu Wardah. Rumahnya sebelah mana Ibu? Kok saya jarang? Di Noyo, Bu. Oh, di Noyo. Sudah berapa kali tidak ke sini? Datang ke sini, periksa ke sini? Ini masih baru pertama. Oh, masih yang pertama. Iya. Warga baru apa warga lama, Bu? Sudah lama, Bu. Oh, sudah lama. Berarti saya yang jarang ketemu ya. Baik, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya mau pasang KB. Baik, mau pasang KB ya. Ibu sebelumnya sudah pernah ikut KB atau KB itu apa ya, Bu? Saya KB itu tahunya ya yang suntik-suntik itu, Bu. Oh, yang suntik-suntik atau pil. Nggih, sudah memiliki putra ya, Bu? Sudah. Sudah. Apa sebelumnya pernah KB? Sebelumnya ya cuman suntik itu, Bu. Suntik ya. Iya. Oke, baik. Jadi begini Bu, tadi kalau Ibu menyebutkan bahwa KB itu ada suntik atau pil itu macamnya ya Bu ya. Jadi sebenarnya secara umum KB itu adalah upaya yang dilakukan untuk pengaturan jarak kelahiran anaknya ya. Nah, jadi KB itu bisa untuk menunda itu berarti yang belum punya anak, misalnya masih pernikahannya masih muda, misalnya kurang dari 2 tahun dia misalnya ber-KB itu namanya menunda, mengatur. Jadi mengatur seperti Ibu tadi kan mengatakan putranya 1 ya Bu ya. Iya. Nah itu namanya mengatur karena mungkin nanti akan punya lagi dan mengakhiri. Nah tadi apa yang Ibu sampaikan sudah benar. Jadi ada pil, ada suntik itu adalah salah satu macam-macam alat KB. Nah secara umum Bu, coba ini saya punya alat bantu ya Bu ya. Jadi yang Ibu sebutkan tadi adalah ini ya Bu ya, suntik, ada pil. Nah padahal sebenarnya KB itu banyak sekali Bu. Kalau metode yang sederhana, jadi bisa pakai kondom, bisa metode menyusui. Jadi metode amenorelaktasi atau mal ini biasanya pada ibu-ibu yang menyusui. Ya, jadi kalau anaknya masih diberikan ASI eksklusif, secara teratur, tanpa susu tambahan yang lain, kemudian pemberiannya juga paling tidak dalam 24 jam itu 8 kali, dan malam hari itu tetap diberi, bisa dengan sebagai mal dan belum haid syaratnya. Nah, kalau kondom ini biasanya juga digunakan oleh bapaknya ya. Nah, kemudian tadi sebuah Ibu suntik, ada pil ya. Suntik itu ada yang 3 bulanan, ada yang 1 bulanan ya. Kalau melihat kunjungannya ya, tetapi kalau dari isi obatnya, kalau untuk yang 1 bulan itu biasanya ada 2 jenis obat yang dimasukkan ya. Kalau bahasa ilmiahnya ada namanya estrogen dan progesteron, tapi itu tidak penting, penting jangan tahu bahwa ini yang 1 bulan 3 bulan ya. Nah kemudian yang jangka panjang Bu, ada implan, ada IUD ya. IUD kalau dulu bilangnya steril, kemudian ini adalah spiral, sekarang ini namanya ini AKDR atau AKBK ya, alat kontrasepsi dalam rahim atau alat. Nah kalau ini adalah susuk atau implan atau AKBK. Nah kemudian ada metode steril. Nah steril ini bisa pada perempuan Bu, bisa steril pada laki-laki. Nah itu secara umum macam-macamnya KB ya, gitu ya Bu ya. Jadi bukan hanya suntik dan pil ya Bu ya. Nah masing-masing Bu, alat kontrasepsi ini memang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan yang ikut KB, memang harus dilakukan seleksi lebih cocok yang mana. Nah, apakah Ibu ingin mendapat informasi lagi terkait dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing alat kontrasepsi ini Bu? Boleh mungkin. Boleh ya, saya singkat ya Bu ya. Jadi kalau nah ini tadi saya terlewatan, ini juga metode sederhana Bu ya. Jadi ini dengan pengamatan lendir
yang keluar dari mulut rahim. Jadi biasa seperti keputihannya itu dilihat seperti ya Bu ya. Jatuh ini. Nah, kemudian ini dari metode kalender. Jadi metode kalender ini metode pantang berkala. Jadi pada masa subur itu tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, kemudian bisa menggunakan metode suhu basal. Jadi metode suhu basal ini mengukur suhu ketika bangun tidur sebelum bangun dari tempat tidur dan sebelum bergerak ya, diukur suhunya. Nah, namun Ibu, secara umum saya sampaikan tadi bahwa masing-masing alat kontrasepsi mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kalau yang metode ini kan termasuk metode alami ya Bu ya. Ini metode alami ini memang termasuk metode menyusui itu juga metode alami ya. Nah, metode alami. Ada yang, kalau untuk metode alami, ya metode alami ini biasanya masuk dalam kategori metode. Jadi secara umum memang kontrasepsi itu ada metode sederhana dan modern Bu. Kalau modern memang menggunakan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh ya. Kalau yang sederhana ya biasanya tanpa alat atau obat ya. Nih ya tadi yang saya jelaskan ini ada under cervix, ada suhu, ada kalender, ada amenorrhasi ya, menyusui. Nah, kalau modern ya tadi menggunakan obat-obat ini ya seperti itu. Kalau untuk metode yang sederhana ini Bu memang dia efektif jika orangnya disiplin. Jadi memang harus dipertimbangkan, harus disiplin. Cara menggunakan harus benar ya. Jadi kelebihannya memang alami ya murah, nggak perlu biaya ya, tidak memberikan efek samping ke dalam tubuh ya. Beda kalau dengan memasukkan obat-obatan. Nah, secara umum kalau untuk kontrasepsi modern ini Bu, ada yang berisi hormonal, yaitu tadi saya katakan ada pil, suntik, implan, dan IUD pun ada yang ada hormonalnya. Ya, biasanya kalau hormonalnya secara umum memang sedikit membuat perubahan pada siklus haidnya. Dulu Ibu pernah ikut suntik haidnya teratur kadang apa? Ya, kadang agak berubah gitu Bu. Oh, berubah ya. Iya, kalau ikut hormonal memang seperti itu. Kecuali pil itu memang kadang-kadang seringnya dia teratur, tapi ada juga yang tidak ya. Sama nanti kalau pasang implan juga seperti itu. Kalau untuk iodin ini ada yang pakai hormonal, ada yang tidak. Tapi lebih banyak yang menggunakan yang tidak ada hormonalnya ya Bu ya, biasanya pakai yang IUD T seperti ini. Nah, ini biasanya kalau ini relatif dia tidak mempengaruhi pola haid, mempengaruhinya ke jumlahnya ya Bu. Kalau misalnya dia menjadi tidak haid, dia tidak ada pengaruh ke peningkatan berat badan. Ya, tapi kalau biasanya implan, suntik itu kan ada, kalau ini enggak. Cuma ya karena ini ada alat ini masukkan di dalam rahim, maka ini akan membawa perubahan jumlah haidnya lebih banyak, itu aja ya. Tapi relatif tidak memberikan efek seperti kegemukan, itu tidak ya. Nah, kalau untuk metode yang mantap ini, yang biasa istri ini memang digunakan pada pasangan suami istri yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi atau mengakhiri kesuburan. Jadi misalnya memang perlu screening lagi yang lebih lanjut kalau untuk memutuskan menggunakan steril gitu ya Bu ya. Gimana, sudah lebih paham apa Bunda? Sudah Bu. Sudah, baik. Tadi Ibu ini kan putranya satu ya Bu ya. Oke. Berarti tujuannya menggunakan alat Ibu pingin berencana punya anak lagi kapan? Berapa tahun lagi? Ya, saya mau pengen punya anak lagi Bu, tapi ya nanti aja. Nanti aja ya. Berarti untuk mengatur ya Bu ya. Oke, masih anaknya satu, baik. Ibu mohon izin ya, saya ingin menanyakan lagi, apakah dalam agama Ibu atau dalam keyakinan Ibu ada yang melarang penggunaan kontrasepsi tertentu? Sepertinya tidak. Tidak ada ya Bu ya, jadi boleh semua ya. Baik Bu Wardah, jadi kan tadi Ibu sudah menyampaikan ingin mengikuti KB dan tidak ada keyakinan yang menolak untuk KB ya Bu ya. Jadi untuk sebelum lebih lanjut saya akan memberikan pelayanan kepada Ibu, saya akan menanyakan beberapa informasi Ibu terkait dengan apakah nanti pilihan Ibu sesuai apa enggak, kan saya harus tahu identitasnya dulu ya Bu ya, dan beberapa riwayat kesehatan Ibu. Nah, Ibu
jangan khawatir bahwa apa yang saya tanyakan nanti itu semata-mata hanya untuk kepentingan pemeriksaan ya Bu ya. Saya tidak akan menyalahgunakan informasi tersebut. Gitu nggih Bu Wardah. Saya mau izin bertanya ya Bu. Nah, jadi gini Bu. Tadi nama Bu Wardah, umurnya Ibu Wardah berapa Bu? 25 tahun. Jumlah anaknya berapa Bu? Satu. Laki apa perempuan? Perempuan. Bu. Perempuan. Umurnya berapa putrinya? Putri saya umur 4 bulan. Oke, 4 bulan. Ibu sudah menstruasi? Belum. Oh, belum. Ibu ngasih ASI saja ya? Iya, ASI Oh saja. iya, bagus ya Bu ya. Jadi memang kalau memberikan ASI saja memang kadang-kadang seringnya memang tidak aman ya Bu ya. Jadi Ibu juga sangat bagus kalau sudah 4 bulan juga segera ke sini, karena biasanya kalau semakin anaknya bertambah umurnya biasanya kan jumlah ASI juga sudah mulai berkurang ya. Jadi itu biasanya akan diikuti oleh matangnya sel telur juga. Jadi kalau tadi saya jelaskan kalau misalnya memberikan ASI saja kan bisa pakai yang menyusui tadi ya Bu ya. Tapi kalau sudah 4 bulan itu memang sudah harus keputusan Ibu sudah betul, sudah datang ke sini untuk menggunakan kontrasepsi ya Bu ya. Jadi Bu Wardah sudah pinter ya. Nah gini Bu, dari apa yang saya jelaskan tadi Bu ya, kan ada kontrasepsi, ada pil, ada suntik. Nah, dan Ibu juga tadi pernah suntik. Tadi juga ada IUD dan implan. Nah, apakah Ibu sudah memiliki gambaran menggunakan alat KB yang mana? Kalau saya kayaknya susu. Soalnya kalau pakai tanggalan itu saya takutnya lupa. Tanggalan lupa. Terus suntik saya juga sudah harus bolak-balik. Harus bolak-balik ke ya Bu suntik ya Bu ya. Nggih. Kalau IUD ya spiral itu saya masih takut Bu. Masih takut. Nggih. Saya juga tanya Ibu inginnya nanti memiliki anak berapa tahun lagi? Masih nanti Bu. Nanti berapa tahun ya? Ya 3 tahun ke atas. Oke, 3 tahun. Tapi tidak sampai lebih 5 tahun kan Bu? Oke, berarti kalau memang sekitar 3-4 tahun, memang kalau Ibu mulai implan ya sudah sesuai. Oke. Baik, tadi memang saya sudah menjelaskan global ya, secara umum masalah KB. Jika memang Ibu ingin menggunakan implan, saya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan implan ya Bu ya. Jadi implan itu Bu, nah implan itu susuk ya Bu, susuknya semacam ini. Tapi nanti untuk saat ini ya, implan yang saat dipasang itu susuknya hanya 2 Bu. Nah nanti ini implan ini akan dipasang di lengan ya, di lengan yang jarang digunakan beraktivitas. Jadi gini Ibu, aktivitasnya pakai tangan kanan apa kiri? Kanan. Berarti kalau emang Ibu nanti bisa dipasang implan akan dipasang di lengan kiri ya. Jadi nanti implan dipasang itu Bu memang dia menggunakan alat bantu ya. Nanti akan buat luka sedikit di lengan untuk memasukkan kapsulnya ini. Nah, tapi jangan khawatir, saat pemasangan nanti akan diberikan obat pengurang rasa nyeri atau obat anestesi lokal. Gitu ya Bu. Nah, kemudian cara kerjanya memang implan itu isinya hormon Ibu. Jadi nanti hormon ini kalau sudah masuk, dia setelah 24 jam akan bekerja efektif melindungi kehamilan dengan cara apa? Kalau obat itu sudah masuk, itu akan membuat perubahan pada lendir mulut rahim. Ya, jadi dengan mulut rahimnya lendirnya berubah, maka itu akan susah ditembus oleh sperma ya, dari sperma. Jadi itu cara kerjanya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa implan itu kan isinya hormon Bu. Jadi mesti nanti ada perubahan yang Ibu juga harus siap. Ya kurang lebihnya seperti kemarin ikut pil lah. Ya mungkin berat badannya naik, mungkin pada saat awal pemasangan itu mungkin ada pusing kepala. Dalam jangka panjang nanti ada perubahan di menstruasi, jadi bisa men sedikit-sedikit atau flek, atau bahkan mungkin tidak men. Nah, jadi akan ada perubahan itu dan mungkin juga ada peningkatan berat badan dari Ibu, gitu ya Bu ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi Bu terkait dengan implan ini. Jadi dia digunakannya 3 tahun. Oh iya. Nah, baik Ibu, ada yang tanyakan? Belum Bu, mungkin. Belum. Nah,
Dari apa yang saya jelaskan tadi Bu, apakah ada hal-hal yang dikhawatirkan atau mau didiskusikan dengan saya terkait dengan pilihan kontrasepsi Ibu tadi? Kalau setelah pemasangan kira-kira sakit apa enggak Bu ya? Setelah pemasangan itu kalau obat penghilang nyerinya atau obat anestesinya itu sudah apa ya Bu ya? Kalau sudah hilang, gitu ya mesti akan sedikit nyeri ya, tapi itu tidak berlangsung lama. Terus itu kan memang ada luka ya Bu, biasanya lukanya nunggu sembuhnya 5 hari. Nah selama 5 hari itu memang sementara ya Ibu tidak boleh beraktivitas yang berat menggunakan tangan kiri, tidak boleh kena gesekan, tidak boleh kena benturan, gitu ya Bu ya. Oh iya. Oke. Ada yang tanyakan lagi Bu? Sudah. Baik. Ibu sudah mantap dengan pilihan kontrasepsi implan? Insya Allah sudah. Oke, baik, terima kasih. Nah, gini Bu, untuk memastikan Ibu bisa dipasang implan atau tidak, saya mohon izin untuk menanyakan hal-hal yang itu menjadi persyaratan bahwa Ibu bisa dipasang implan atau tidak ya. Saya izin bertanya ya Bu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan ke saya Ibu belum haid ya Bu ya, belum haid. Mohon maaf Ibu sudah berhubungan seksual? Oh kalau itu belum Bu. Oh belum. Oh ya belum berani ya Bu ya. Nggih, putranya masih kecil ya. Iya. Ibu ini sudah winter. Nah Ibu masih memberikan ASI ya Bu ya, anak sudah 4 bulan. Ibu sebelum hamil, apakah Ibu pernah mengalami perdarahan dari genital yang itu di luar siklus haid? Kalau itu enggak Bu. Tidak pernah ya Bu ya. Pernah. Perdarahan setelah berhubungan dengan suami? Oh tidak pernah. Ibu pernah sakit kuning? Enggak pernah. Tidak pernah. Ibu pernah mengalami nyeri hebat pada kepala? Nyeri hebat yang saking hebatnya terasa berputar terus sampai ada gangguan penglihatan? Tidak pernah. Ibu pernah nyeri hebat pada daerah paha? Paha enggak pernah. Betis? Betis juga enggak pernah. Tungkainya bengkak, kakinya bengkak? Bengkak juga enggak pernah. Bengkak. Kemudian nyeri dada? Enggak pernah. Oh tidak pernah. Ibu dulu kan pada saat melahirkan kontrol hamil itu kemarin pernah mesti secara teratur diukur tekanan darahnya ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu ingat tekanan darahnya? Biasanya sekitar mulai 110 sampai 120 per 80-an. Per 80. Iya. Pernah 160? Oh, enggak pernah. Bawahnya pernah 80? 80 biasanya 80 ke atas Bu kalau saya. Yang bawah, Iya. bawah. Sekitar 80-90. 110 90? Iya. Oke. Berapa kali Bu yang 90? Sering apa sekali tok atau sebelumnya? Cuman mungkin Apa yang atas yang 90? Enggak, yang atasnya tadi 110. 110. Yang bawah itu biasanya saya seringnya 80-an. 80. Ya, karena kalau Ibu sering 90, Ibu agak berbahaya kalau dipasang implan. Perlu nanti saya tunda pemasangannya, dicek ulang lagi apakah secara teratur Ibu nanti tekan darah yang bawahnya itu 90. Jarang kok Bu, mungkin Jarang satu ya. kali ya. Sekali tok ya Bu ya. Biasanya Nggih. Baik. Kemudian Ibu dulu ya atau mungkin akhir-akhir ini sekarang kan menyusui. Sebelum dulu menyusui Ibu pernah nggak melakukan ya kegiatan bukan rutinitas sesekali memeriksa payudaranya? Mungkin apa ya Bu ya, merebah benjolan yang nggak normal? Oh, kalau benjolan sepertinya enggak pernah Bu. Nggak pernah. Iya. Tapi Ibu pernah meriksa? Kalau periksa ke kayak bidan gitu belum pernah Bu. Diperiksa sendiri pernah? Ya cuman pernah saya raba gitu aja. Dirabanya sebelum men apa setelah men? Biasanya saya ya enggak teratur Bu. Kayak biasanya saat men juga pernah. Saat men, setelah men pernah?
Semen juga pernah Bu. Pernah ada merasakan benjolan yang abnormal di payudaranya? Enggak, kalau benjolan enggak Nah, ada. nggih. Kalau benjolannya sebelum datang men kadang normal, bukan kadang-kadang kelenjarnya akan besar. Jadi memang yang dipakai acuan periksanya adalah setelah men, ya 1 minggu setelah men. Ya nanti kalau meriksa lagi dicek, ayo setelah men. Nanti menjelang men itu memang agak ada pembesaran ya pada kelenjar-kelenjar payudara. Jadi enggak pernah ya Bu ya? Iya, enggak pernah. Baik Ibu, mohon maaf, apakah Ibu mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang rutin? Mboten? Obat kejang? Enggak. Enggak, oke, nggih. Baik Ibu, untuk sementara ini dari beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu, Ibu bisa dipasang implan ya. Jadi alhamdulillah dari beberapa hal yang ditanyakan tidak satu pun Ibu ada yang mengatakan ya semua tidak. Nah, begini Ibu, sebelum saya lakukan pemasangan sebagai bukti bahwa Ibu bersedia dipasang implan dan Ibu juga sudah mendapatkan informasi dari saya, ini ada lembar persetujuan tindakan yang Ibu mohon baca dulu, nanti kemudian Ibu tanda tangan kalau Ibu sudah setuju. Monggo silakan dibaca dulu Bu. Nah, ini pulpennya nanti silakan, oke. Tandangan sudah ada yang tanyakan dari pernyataan ini Bu? Sudah Bu. Sudah, nggih. Monggo silakan. Nggih di sebelah sini Bu, nanti ini tanda tangan saya. Nggih. Baik Bu, seperti yang saya makan tadi bahwa implan itu akan dipasang di lengan, maka nanti minta tolong Bu, coba lengannya Ibu yang kiri nanti Ibu ke kamar mandi, nanti lengan yang sini dicuci bersih pakai air di kamar mandi Bu, sabun ya. Yang di sini Bu. Nggih, yang sampai ya karena pasang di tapi kan nggak mungkin bersihkan sini aja Ibu kan sampai bawah ya. Jadi ini cuci yang bersih, sabun, nanti sana ada tisu dikeringkan nanti Ibu kesini lagi untuk saya pasang. Oke. Sementara Ibu ke kamar mandi saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Baik Ibu ada yang tanyakan lagi sebelumnya? Baik, terima kasih. Monggo kamar mandinya sebelah sana kalau mau dibersihkan lengannya. Nggih, terima kasih.